Ya, hari ini sudah masuk, kita masih materi gelombang bunyi ya, tapi dengan subbab pembahasan selanjutnya. Jadi kalau di awal sudah kita bahas apa namanya itu, ini saya tampilkan share screen-nya. Ya, jadi gelombang bunyi itu bermanfaat nggak? Bermanfaat ya. Kalau nggak dengar bunyi ya gimana ya? Ya. Kalau dilihat dari gambarnya itu ada USG. USG singkatan apa? Ultrasonograf. Berarti yang dipakai gelombang apa? Ultrasonik. Frekuensinya tinggi, tapi kedengeran nggak orang USG, kedengeran nggak soalnya? Tidak ya, nggak kedengeran. Jadi frekuensi tinggi berarti belum tentu bisa terdengar oleh telinga. Tapi tidak bisa terdengar oleh telinga karena frekuensinya terlalu tinggi juga bisa ya. Kalau contoh USG ini ultra. Kemudian bisa untuk mendeteksi apa kedalaman laut atau mencari beberapa benda. Oh ini benda-benda yang di dalam laut dengan memanfaatkan sinyal, dengan mengirimkan sinyal, sinyalnya mentok, balik lagi ditangkap. Kira-kira begitu ya. Kemudian termasuk gelombang longitudinal. Longitudinal itu apa? Longitudinal itu arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Dapat merambat pada benda cair dan gas. Mana yang lebih cepat? Bunyi itu merambat pada benda yang padat. Semakin rapat maka semakin cepat. Pembagiannya juga sudah pernah kita bahas. Infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kemudian untuk hitungannya itu percobaan Milde, di mana kecepatan bunyi ini masuk sebanding dengan akar gaya tegang berbanding terbalik dengan massa per satuan luas atau berbanding lurus dengan akar panjangnya senar. Kira-kira begitu ya. Ini sudah kita bahas. Percobaan Milde dan efek Doppler ini hitungannya. Efek Doppler latihannya juga sudah ya. Sumber pengamat perubahan frekuensi karena dipengaruhi oleh gerak pengamat dan sumber bunyi. Kalau pengamatnya semakin mendekati sumber bunyi berarti positif, tapi kalau menjauhi negatif. Kebalikannya sumber bunyi kalau mendekati malah negatif. Kalau menjauhi malah justru positif. Itu yang perlu diingat. Layangan ini selisih frekuensi layangan. Jadi mungkin kalau kalian biasanya pas acara tuh gini suka kedengeran nih gitu. Apa namanya? Bunyinya itu kencang pelan. Kira-kira itu biasanya namanya pelayangan. Terjadi pelayangan bunyi atau ada selisih antara frekuensi dua bunyi. Nah, kita masuk pada bab berikutnya tentang bunyi. Masih tentang bunyi itu adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini lambangnya adalah I dari kata intensitas. Jadi intensitas bunyi ini menyatakan sejauh mana bunyi dapat didengar, ya, sampai mana. Jadi berkaitan dengan jaraknya. Ya. Satuannya apa? Nah, intensitas bunyi bisa didefinisikan juga adalah daya bunyi. Jadi bunyi itu juga punya daya. Kalau yang sebelumnya ada namanya daya itu dipelajari di listrik, daya listrik ya. Maka daya bunyi itu ada. Daya bunyi per satuan luas. Daya ini lambangnya, lambangnya P. P dari kata apa kira-kira? Masih ingat? Power. Daya itu dari kata ya lambangnya P dari kata power, ya. Nggak hanya listrik saja, tapi dia
pada energi juga ada, kemudian ada bunyi juga ada. Ini ya. Satuannya adalah watt, daya tiap satuan luas. Nah, luasnya ini dianggap ketika ada sumber bunyi itu luasnya seperti luas bola, ya, bukan hanya lingkaran. Kalau lingkaran kan 2 dimensi, kalau bola itu 3 dimensi, ya. Jadi luasnya bola. Luas bola itu apa? 4/3 ini harusnya. 4 PR. Luas bola itu berapa? 4/3 atau 4? 4/3. Nanti dicek lagi. 4/3 ya. PR kuadrat. Nah, yang dilihat khususnya adalah R kuadratnya. Dia berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ini yang perlu diingat-ingat. Ya. Karena berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, maka I1 banding I2 sama dengan R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Biasanya nanti ada soal perbandingan intensitas dari jarak sekian dengan jarak sekian. Itu ada berbanding terbalik, jadi S1/2 R2 kuadrat banding R1 kuadrat. Ya. Intensitas bunyi terkecil. Nah, ada bunyi terkecil yang masih bisa didengar oleh manusia, ya. Yang bisa didengar manusia namanya intensitas ambang pendengaran, lambangnya I0. I0 ini angkanya nggak berubah-berubah. Makanya kalau di soal nggak ada berarti harus dihafal. Yaitu nilainya 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Ini namanya intensitas ambang bunyi atau ambang terkecil yang bisa didengar oleh manusia, telinga manusia, ya. Nah, P-nya daya, R-nya jarak terhadap suatu tempat ke sumber bunyi. A-nya luas bola. Ya. I sama dengan PBA. Ini udah dicatat belum? Sudah ya. Saya harap sudah dicatat. Kalau nggak mau nyatat ya silakan ngeprint, saya bilang gitu. Pokoknya harus konflik. Nah, ada intensitas, ada taraf intensitas. Nah, ini mau tidak mau memang belajar materi log. Sudah pernah belajar belum materi logaritma? Sudah, insya Allah sudah. Karena ini hitungannya adalah menggunakan log. Log itu kira-kira lawannya dari pangkat, ya, akar pangkat. Dua, baru masuk. Nah, apa bedanya taraf intensitas dengan intensitas? Nah, kalau taraf intensitas itu perbandingan antara intensitas bunyi dengan ambang pendengaran. Satuannya desibel. Desi itu 10 ya. Desimal 10 pangkat lah ya, 10 pangkat min gitu, 0, sekian. Jadi desibel, bel ini nama orang. Penemu telepon itu siapa namanya? Graham Bell. Ya, belnya ini nama penemunya. Desibel. Ya. Desinya ini 10 pangkatnya tadi nanti. Nah, taraf intensitas, kalau intensitas tadi I, maka taraf intensitas TI sama dengan 10 log I per I0, ya. Nah, nanti di kasus-kasus untuk taraf intensitas ini, ya, ada yang diketahui perbandingan jarak, ada juga yang perbandingan jumlah sumber bunyi, ya. Makanya nanti itu adalah istilah desibel. Pernah dengar nggak sebenarnya satuan desibel itu dipakai untuk apa? Nah, baru dengar ini ya. Tapi kalau kalian lihat di beberapa alat elektronik itu ada, dia memakai satuan desibel. Sekian desibel, sekian. Itu berdasarkan keberisikannya, berdasarkan seberapa kuat suaranya gitu. Makanya nanti di akhir slide itu ada orang bisik-bisik dengan orang teriak-teriak itu berapa desibel. Satuannya dalam satuan desibel. Ya. Yang jelas tadi tidak di bawah ambang pendengaran ya, yang masih didengar oleh manusia. Nanti di slide terakhir dari yang orang yang berbisik, orang yang teriak, kemudian ya, beberapa bunyi itu ada satuan dalam satuan desibel.
Bukan hertz, kalau hertz hanya frekuensi bunyi ya. Ini satuan desibel. Nah, persamaan yang pertama itu nanti contoh soalnya kita bahas. Rumus aslinya taraf intensitas ini adalah 10 log I per I 0. Karena taraf intensitas ini perbandingan antara intensitas dengan intensitas ambang. Yang ngantuk boleh lari di tempat. Biar nggak ngantuk maksudnya. Kemudian persamaan yang kedua, kalau diketahui perbandingan jarak, karena nanti ada pembahasan dengan perbandingan jarak, maka persamaannya TI2 taraf intensitas 2, karena perbandingan ya ada 1 dan 2. Jadi taraf intensitas ke-1 ditambah 20 log R1 per R2. Mungkin kalau ada yang menemui di buku cetak, ini bukan 20 tapi 10 gitu. Nah, kalau ada yang 10 maka R1 per R2-nya ini masih kuadrat biasanya. Ya. Kalau log itu kuadrat bisa pindah ke depan, ya. Sifatnya log itu bisa pindah ke depan. Kalau masih ada yang di buku ada yang 10 ya, itu masih ada kuadratnya. Kemudian persamaan yang ketiga, kalau diketahui jumlah sumber bunyi. Jadi kalau satu buah itu sekian, kalau ada 100 buah jadi berapa gitu. Seberapa berisik kira-kira gitu. Desibel anggap saja itu satuan seberisiknya apa gitu ya. Maka TI2 sama dengan TI1 untuk satu benda plus 10 log N. N-nya ini jumlah sumber bunyi. Nanti kita bahas satu persatu untuk contoh soalnya. Tingkat ini ya. Tingkat taraf intensitas ini bisa kalian bandingkan. Ada gambar apa ini? Pesawat. Pesawat jet airplane taking off 120 desibel. Painful. Itu berarti udah menyakitkan. Kemudian ini inside compact, karena di dalam mobil tuh musik di dalam mobil itu yang berisik banget, yang kencang itu kira-kira 70 desibel. Ya. Kemudian bedroom at night, Nadila baru masuk. Bedroom, ruang tidur ketika malam hari berarti hening ya, 30 desibel. Ini yang truk besar itu 90 desibel. Average classroom, nah ini kelas kira-kira kelas yang berisik lah. Kalau tadi musik di dalam mobil, ini kelas kalian yang berisik banget kayaknya sini. 50 desibel. Berbisik, soft whisper ya, berbisiknya lembut lagi. Itu 10 desibel. Tapi ini barely audible, ini masih kedengeran lah ya. Kamu bisik teman, tapi teman sampingnya nggak kedengeran. Itu kira-kira 10 desibel gitu ya. Desibel scale showing ya, skala desibel. Kira-kira begitu. Nanti di soal bisa kalian bandingkan di beberapa soal itu berapa desibel kira-kira itu. Ini yang saya skip, sumber bunyi ini nggak saya bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau pakai masker berapa desibel kira-kira jadi berkurang ya? Pakai masker nggak pakai masker yang jelas berbeda frekuensinya. Oke, saya lanjutkan pada contoh soal. Ini kemarin efek Doppler ada kesulitan nggak? Efek Doppler. Yang di rumah ada kesulitan nggak efek Doppler? Kemarin nggak saya bahas contoh soalnya ya. Tapi insya Allah gampang ya. Insya Allah soal favorit lah kalau efek Doppler. Jadi di kelas 6 nanti soalnya itu kan 40 ya ujian akhir ya. Soal 40 itu diambil dari materi kelas 10 sampai kelas 12. Kira-kira per babnya itu paling banyak 2 soal per bab. Gitu. Makanya mau nggak mau ya agar nilainya itu lebih dari 50 misalkan. Kalau dari soal UN tuh kayak yang bikin pemerintah ya. Paling nggak targetnya bisa separohnya, berarti 20 soal tuh benar lah gitu. Makanya 20 soal itu minimal harus menguasai 20 bab. Berarti harus ada namanya soal favorit.
Nah, efek Doppler ini termasuk soal favorit. Iya, diharuskan soal favorit. Jadi bentuk seperti apapun soal efek Doppler itu pelajari. Insya Allah itu favorit. Kemudian termasuk juga intensitas ini harusnya bisa menjadi soal favorit nih, gitu. Karena biasanya bentuknya itu kayak begitu-begitu aja, nggak terlalu macem-macem. Nah, kalau kesetimbangan, nah itu lebih macam-macam, lebih banyak ini, jangan jadikan favorit, nggak apa-apa. Ya. Untung-untungan kalau pas gampang, wah gampang dikerjain. Dari sekarang kalian harus punya soal favorit atau bab fisika yang favorit itu minimal 20. Nah, bisa kalian inventaris tuh dari kelas 10 mana yang gampang ya gitu. Karena yang dikeluarin per bab hanya satu, rata-rata satu. Yang dikeluarin satu bab 2 soal itu sedikit sekali, ya. Dengan materi kelas 12 ya, gabungan dengan materi kelas 12 ya. Tapi karena tahun ini itu yang membuat memang guru, tahun kemarin dan tahun ini ya. Nilainya ya Masya Allah ada 98. Wah. Google Form, pakai Google Form. Banyak yang 9, kecuali kelas anak cowok paling tinggi 70, 75, nggak nyampe 8. Ya. Nah, ini termasuk soal favorit ini, efek Doppler nih. Insya Allah nggak ada kita lihat soal intensitas. Ada 4 soal, 1, 2 efek Doppler, 3 dan 4 ini, oh ada bawahnya ada ya. Ada ya, oh banyak ternyata ya. Wah, intensitas paling banyak ya, 9 soal ya. Dimulai dari nomor 3. Sumber gelombang bunyi berdaya, berarti itu dayanya P, 50 watt. Memancarkan gelombang ke media homogen sekitarnya, tentukan intensitas gelombang pada jarak 10 meter. Kalau ini bukan perbandingan, hanya tunggal. Ya. Jadi langsung masuk rumus, mencari intensitas, tadi I sama dengan P per A ya. Oh ini ya, luasnya 4 pi R kuadrat. 4 pi R kuadrat. Jadi P 50, P-nya dibagi 4 pi R kuadrat, R-nya 10 kuadrat. Dimasukkan, tinggal 1/8 pi. Kadang-kadang di soal kalau masih ada pi-nya, dia nggak diuraikan. Pi itu kan 22/7 atau 3,14 ya. Kadang-kadang di soal atau pilihan jawabannya tetap ada pi-nya, nggak apa-apa. Tapi kalau pi-nya nggak ada, berarti dikalikan 3,14 atau 22/7. Yang keempat, ini baru soal perbandingan. Jarak A, kelihatan nggak? Burem ya? Digedein lagi nggak? Perlu digedein nggak? Oh iya, betul banget. Ya. Jarak A ke sumber bunyi 3 kali jarak B ke sumber bunyi. Berarti jauhan mana A sama B? Jarak A 3 kali jarak B. Berarti yang dekat mana? Yang dekat B. Kadang-kadang soal perbandingan itu menjebak, gampang tapi menjebak. Makanya harus dipakai logika. Yang dekat itu pasti lebih kencang, ya. Ada perbandingannya betul. Misalnya jawaban akhirnya 1/9, ada yang 9/1. Maka dipikir ulang lagi. Nah, A dengan B itu jauhan mana? Ini ditanya R. Oh, perbandingan ya maksudnya. Ya, jauhan mana? Berarti jauhan yang B. Jauhan yang A, deketan yang B. Ya, hati-hati. Ya, pertanyaannya RA banding RB. Nah, tadi intensitas berbanding terbalik, maka IA banding IB berarti RB kuadrat banding RA kuadrat. Ini RB karena berbanding terbalik, RB-nya tetap RB, RA-nya yang diganti 3 RB kuadrat. Intensitasnya IA banding IB 1/9. Makanya perhatikan, intensitas yang B yang lebih dekat pasti yang lebih besar, ya. Jadi kalau kalian dengar 9/1 atau 1/9 ya, dipikir lagi logikanya. Semakin dekat pastinya loop bunyinya yang lebih kencang. Makanya dia berbanding terbalik dengan
jaraknya. Gitu ya. Contoh soal berikutnya adalah iya gitu doang. Gampang kan? Iya. Makanya jadikan ini soal favorit karena lebih banyak dibandingkan. Jaraknya nggak disebutin sama dia. Ya. Nah, berikutnya kita masuk taraf intensitas. Kalau taraf intensitas maka harus pakai log-logan ini, logaritma. Ya. Bunyi mempunyai intensitas 1 kali 10 pangkat min 9 watt per meter persegi. Berapa taraf intensitasnya? Ini masih saya urai dari yang paling sederhana sekali ya. Nah, kalau I-nya yang diketahui, yang ditanya taraf intensitasnya TI, maka bisa dicari taraf intensitas itu adalah perbandingan intensitas dengan intensitas ambangnya. Jadi kalau ditulis TI sama dengan 10 log I per I0. I-nya 10 pangkat min 9 lah ya. I0-nya 10 pangkat min 12. Itu mau nggak mau harus dihafal. Kalau di soal nggak ada. Ini kan sebenarnya di soal nggak ada nih. Ya, di soalnya kan nggak ada. Maka I0 harus hafal 10 pangkat min 12. Apa namanya? Dimasukkan 10 pangkat min 9 per dibagi 10 pangkat min 12 itu berapa? Kalau pembagian itu sama pengurangan ya, berarti 9 ditambah 9 ditambah 12. 9 10 pangkat 12. Ya. Ini belum masuk sifat log. Tapi kalau pembagian itu ini bisa naik ke atas jadi plus 12 ya. Jadi log 10 pangkat min 9 plus 12. Berapa? 3. Plus ya. Log itu punya sifat A log B pangkat C bisa C-nya ini naik pindah ke depan ya. C A log B ya. Jadi 10 log 10 pangkat 3. Kalau 10 pangkat 3 maka 3-nya ini bisa pindah ke depan. 3-nya berarti dikali 10, 30. Nah, sisanya log 10. Log 10 itu berapa? 1. Log 10 berapa? 1. Log 100? Log 100? Wah, udah ya, balikan. Logaritma belajarnya kapan? Log berapa? Berarti kalau log 1000 berapa? 3. Ya. Log. Kebalikan dari pangkat. Log itu kebalikan pangkat. Jadi kalau 1000 itu log 3, 10.000 itu log log 10.000 itu 4 ya. Nah, akhirnya berarti taraf intensitasnya adalah 30 desibel. Loh, ini zoomnya. Yang zoom kelihatan nggak ya? Yang di rumah kelihatan ya? Kurang jelas, Miss. Gambarnya tapi kelihatan nggak? Tadi buram. Oh, sebelum saya share screen ya? Kelihatan ya? Ya, Miss, kelihatan. Oh, berarti tadi belum saya share screen berarti. Ya, ini contoh soal nomor 5. Berikutnya adalah contoh soal nomor 6. Taraf intensitas bunyi dalam suatu ruangan adalah 100 desibel. Berapa intensitas bunyi dalam ruangan tersebut? Ini masih saya soal-soal yang sederhana-sederhana dulu. Ini yang diketahui taraf intensitasnya, yang ditanya intensitasnya. Kebalikan soal nomor 5 ya.
Taraf intensnya 100. Nah, sekali lagi ambang bunyinya tetap muncul ya, 10 pangkat min 12. TI-nya yang diketahui sekarang. Yang dicari I-nya. Ya. Jadi TI-nya 100, 10 log I per 10 pangkat min 12. Nah, sifat dari log berikutnya adalah kalau pembagian maka dia menjadi pengurangan. Jadi 100 sama dengan 10 log I, garis tahu ya. I nolnya 10 pangkat min 12. Ini pembagian ya. Kalau pembagian maka dia bisa menjadi, nah ini perkalian bisa pindah luas nih. Ini bisa saya coret nih. Kenapa? Karena perkalian bukan penjumlahan. Jadi sisanya 10 ya. Log I kalau dibagi menjadi min log 10 pangkat min 12. Gitu ya. 10 sama dengan log I kita nggak tahu. Nah, log 10 pangkat min 12-nya ini pindah ke depan karena pangkat ya. Min 12 pindah ke depan jadi negatif sama negatif positif. Jadi plus 12. Log 10 kan 1 ya. Jadi 12 kali 1 sama dengan 2. Berarti log I-nya berapa? Karena ini sudah berupa angka biasa, maka pindah luas ke sana. 10 min 12. Berarti log I sama dengan 10 min 2. Kita akan membuat min 2 ini dalam bentuk log agar sama-sama kanan kiri log. Nah, min 2 gimana caranya biar dibikin log? Sama aja dengan log 10 pangkat min 2. Kalau bentuknya sudah sama-sama log, maka lognya sudah berapa? Jadi I-nya berapa? 10 pangkat min 2. Satuannya bukan desibel lagi, tapi watt per meter persegi. Satuannya kalau sudah intensitas, maka itu menjadi watt per meter persegi. Itu ya. Berikutnya. Nah, ini perbandingan sekian jumlah. Taraf intensitas sebuah mesin rata-rata 50 desibel. Tadi skala 50 desibel tadi 50 desibel itu setara dengan kelas yang berisik tadi ya. Nah, ini mesin ketik. Sebuah mesin. Satu mesin itu 50 desibel. Nah, sekarang berapa kalau ada 100 mesin yang sama dibunyikan secara bersama-sama? Nah, itu bisa dihitung tadi dengan persamaan TI 1 plus 10 log N. TI 1 ini adalah intensitas untuk satu buah. Jadi 50 plus 10 log N, 10 log 100. Log 100 berapa? 2 ya. 2 dikali 10 jadi 20. 50 plus 20 sama dengan 70 desibel. Ya. Berikutnya, taraf intensitas bunyi sebuah mesin. Ini sama ya. Kalau ini yang ditanya N-nya. Oh, udah running out. Kalau Zoom running out tinggal 9 menit. Apa ya? Kalian mencari N-nya, tapi nanti insya Allah jarang-jarang deh. Ini kalau kalian catat dipelajari saja. 9. Jarak yang belum ya. Jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar dengan intensitas 50 desibel. Setara dengan kelas yang berisik tadi. Berarti pada jarak 30 berapakah taraf intensitasnya? Berarti ada perbandingan jarak. Tadi persamaan untuk perbandingan jarak. TI 2 sama dengan TI 1 plus 20 log R1 per R2. TI 1-nya tadi 50, 20 log R jarak satunya 3,
jarak keduanya 30, 3 bagi 30 itu berapa? 10 pangkat min 1, 1 per 10 ya, atau 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1 ini dikalikan ke depan sifat log, jadi min 20. 50 dikurangi 20 berapa? 30 desibel. Semakin kecil ya, kenapa? Karena semakin jauh ya. Jarak satunya 3 meter, jarak keduanya 30 meter, makanya dia semakin jauh, maka ya semakin kecil taraf intensitasnya. Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan enggak? Yang di rumah ada pertanyaan? Yang di rumah sudah mencatat belum? Kalau nggak mau mencatat ya harus di print. Nggak boleh, materinya sudah ada di GCR semua, pasti gitu alasannya gitu. Materinya ada di GCR semua gitu. Saya nggak pengen begitu. Nanti kalau di GCR fisiknya kalian nggak bisa baca gitu, nggak bisa, harus buka dulu. Jadi harus ada fisiknya, mau itu ditulis atau di print ya. Silakan buka videonya dulu. Saya print screen. Yang di rumah. Ini yang nggak masuk berarti siapa nih? Oh, Resita. Najwa Cantika. Silakan buka videonya. Fatha, Atira, Sendang, Arisma, Adila, Oviva. Oke, Najwa keren banget. Dia udah pakai itu asli apa? Ini nih, background. Background doang, Miss. Backgroundnya. Yang lainnya, kamu pakai green screen nggak? Najwa, kamu pakai green screen nggak? Oke, Miss. Kalau Bunda Her kan sedia green screen, meskipun layar hijaunya pakai kerudung hijau. Ternyata warna hijau itu bisa menetralkan warna-warna yang lain. Tuh, Masya Allah. Warna hijau. Rahasia di balik warna hijau. Harisma, Atira, Adila, Sendang. Ini pada tidur apa? Sendang, Adila, Fatha, Atira. Sebutin nih. Resita, Najwa Cantika yang belum tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi siapa? Ayo 6 menit lagi selesai soalnya. Atira. Orlin. Oh iya, Orlin udah ikut ya? Oh. Tapi saya record, nanti saya share ke itu. Udah nih, cuma segini nih. Atira ini lagi di pantai apa? Sama Adila? Lagi itu ya, dia di pinggir pantai. Adila, mana nih Adila? Ini fotoin itu dong. Dari itu. Pakai maskernya ya. Foto pakai masker ya, sama aja nggak kelihatan tuh siapa-siapanya. Ini buat laporan prokes. Ya sudah. Kelihatan semua ya. Kelihatan semua. Ya sudah. Ini Atira sama Adila nggak mau buka videonya nih ya sudah. Atira, Masya Allah. Mana Atira? Ya sudah saya foto.
Yang lain udah nutup semua. Ya sudah, kita lanjut pada grup WhatsApp ya. Thank you and the last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke grup WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss.